Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merandy Alamsyah, NIM 09102128212661, kelas TI reguler B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah website sistem informasi rumah sakit. Jadi rumusan masalah pada website ini yaitu yang pertama adalah menampilkan data individu, yang kedua menampilkan data riwayat rekam medis untuk satu individu, yang ketiga menampilkan data semua anggota yang meliputi ID anggota, ID rekam medis, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Selanjutnya metode yang saya gunakan dalam perancangan website ini adalah MVC atau model view controller, yaitu model bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Yang kedua view, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna, dan yang terakhir adalah controller, yaitu bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan website ini, saya menggunakan beberapa framework. Yang pertama yaitu adalah Codec Editor 3, yang kedua Bootstrap 5, yang ketiga Ajax jQuery, dan yang keempat adalah Awesome. Berikut saya sertakan rancangan tabel database dari website yang akan dibuat. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah tampilan awal dari website ini. Di sini merupakan landing page yang berisi informasi mengenai apa saja fitur-fitur dari website ini. Fitur website ini meliputi adalah fitur tambah, fitur edit, fitur lihat, dan fitur hapus. Selanjutnya jika kita klik mulai, maka kita akan dialihkan ke halaman untuk mulai mengolah database. Di sini ada dua, yaitu pengolahan anggota BPJS, dan yang kedua adalah pengolahan rekam medis. Jadi pada pengolahan anggota BPJS ini ada tambah data anggota dan lihat data anggota. Misal kita tambah data anggota, maka akan otomatis muncul modal untuk menambahkan data anggota. Dan jika kita klik lihat data anggota, maka akan otomatis sampai atau diarahkan ke tabel anggota BPJS. Begitu juga dengan rekam medis, jika kita klik tambah data rekam medis, maka akan dialihkan ke modal menambahkan data rekam medis, dan jika kita lihat data rekam medis, maka akan dialihkan langsung ke tabel riwayat rekam medis. Selain itu juga menambahkan data anggota dan data rekam medis juga bisa diakses melalui navbar ini. Berikut adalah tampilannya. Data anggota dan data rekam medis. Selanjutnya kita akan mencoba mencontohkan untuk memasukkan data anggota baru ke dalam anggota BPJS. Baiklah, langsung saja kita coba dari sini. Saya juga menambahkan validasi pada form ini. Jadi misal kita memasukkan data yang tidak lengkap, maka form tidak akan memproses data tersebut ke dalam database. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal kita ingin masukkan ID anggota 999. Lalu kita ingin memasukkan namanya Selfie. Jika kita tidak mengisi jenis kelamin dan tanggal lahir dan kita klik simpan, maka akan muncul suatu alert yang berupa peringatan untuk wajib mengisi bagian yang kosong. Kita akan pilih kelaminnya perempuan dan tanggal lahirnya misalnya ini. Lalu kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi anggota dengan ID 99 yang telah kita masukkan tadi dan namanya Selfie berhasil ditambahkan. Kita klik close dan akan kita lihat di tabel apakah sudah masuk, dan ternyata berhasil masuk. ID anggota 99 dengan nama Selfie dan jenis kelamin perempuan ini sudah masuk ke dalam tabel anggota BPJS. Selanjutnya di tabel anggota BPJS ini terdapat 4 fitur aksi. Yang pertama adalah fitur untuk melihat data, yang kedua adalah tambah rekam medis, yang ketiga adalah edit data, dan yang keempat adalah hapus. Kita akan coba melihat fitur yang pertama, yaitu fitur lihat data. Jadi fitur lihat data ini adalah fitur yang menampilkan detail data dari suatu anggota BPJS. Misalnya ini kita melihat data Oksal Hadi, maka akan tampil data anggotanya yang meliputi ID, nama, jenis kelamin dan tanggal lahir, lalu daftar riwayat rekam medis yang sudah pernah Oksi lakukan. Jadi berdasarkan informasi yang bisa dilihat,
Oxy telah melakukan 2 kali rekam medis, yaitu pada tanggal 1 bulan 6 2021 dan tanggal 4 bulan 12 2022. Begitu juga dengan Dina Musyawaroh, baru melakukan sekali rekam medis. Anissa Salsabila juga 1 kali rekam medis. Rido Fiansa juga 1 kali. Selanjutnya Niko Armando. Nah, karena Niko Armando ini belum pernah melakukan rekam medis, maka akan tampil riwayat rekam medis tidak ditemukan. Atau Niko Armando belum pernah melakukan rekam medis. Begitu juga dengan Dina Fajria yang sudah 1 kali, Ronaldinho yang belum pernah, lalu Zohara yang juga belum pernah. Baiklah, fitur selanjutnya adalah fitur untuk menambahkan rekam medis. Jadi contohnya ini adalah, coba kita lihat, Niko Armando ini belum pernah melakukan rekam medis. Jadi jika kita coba untuk menambahkan data rekam medis dari sini, maka kita masukkan ID rekam medisnya misalnya 7676. ID anggotanya 5. Di sini juga saya menambahkan form validasi yang jika diklik simpan tapi datanya ada yang tidak diisi, maka akan muncul alert wajib diisi. Contoh tanggal rekamnya adalah hari ini. Lalu gejalanya gatal-gatal. Lalu tindakan yang dilakukan adalah pemberian obat salep. Lalu resepnya salep anti gatal 3 kali sehari. Kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi riwayat rekam medis dengan ID 7676 dan dengan ID anggota 5 berhasil ditambahkan. Kita klik close dan kita lihat datanya apakah sudah masuk. Sudah ya. Ini ID 7676, gatal-gatal, pemberian obat salep anti gatal 3 hari berhasil masuk. Dan sekarang mari kita lihat ke Niko Armando dan kita lihat datanya. Nah, sekarang Niko Armando sudah ada data rekam medisnya, tidak kosong seperti tadi. Karena baru saja kita tambahkan. Nah, selanjutnya fitur yang ada di dalam tabel anggota BPJS ini adalah fitur edit anggota. Kita akan langsung mencontohkan fitur edit anggota ini. Misalnya saya ingin mengedit selfie perempuan ini ya. Misalnya kita edit data menjadi selfie Yanti. Nah, lalu kita klik simpan perubahan, maka akan muncul juga notifikasi data anggota DIN ID 99 dengan nama selfie Yanti berhasil diubah. Kita lihat, nah di sini sudah terubah data selfie Yanti. Selanjutnya yaitu fitur terakhir dalam tabel anggota BPJS ini adalah fitur hapus. Jadi kita akan langsung mencoba untuk menghapus data selfie Yanti ini. Sebelum menghapus, maka akan muncul suatu peringatan. Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika kita klik hapus, maka akan muncul notifikasi data anggota dan ID 99 berhasil dihapus. Kita close dan kita lihat. Dan benar, datanya sudah terhapus dari table. Selain itu juga, table ini dilengkapi dengan fitur search. Misal kita ingin mencari anggota BPJS dengan nama Dina, maka akan muncul semua anggota BPJS yang bernama Dina. Atau jika kita ingin mencari anggota yang laki-laki, kita tinggal search laki-laki, maka yang akan muncul semuanya adalah laki-laki. Selain itu juga dilengkapi dengan ini entries. Jadi ini adalah banyak data yang ingin kita tampilkan dalam satu kali halaman. Karena di sini 10, maka datanya cuma tampil hanya 10. Jika kita ubah sampai 25, maka akan tampil sampai 12 karena data yang ada dalam tabel ini cuma sampai 12. Untuk rekam medis kurang lebih fiturnya sama seperti tabel anggota BPJS. Saya akan mencoba menambahkan, misal tambah data rekam medis untuk ID anggota. Misalnya data rekam medis ini 90, 90, 90, ID anggotanya 1, lalu today. Ini juga ada validasinya. Lalu gejalanya pusing dan keringat dingin.
Lalu tindakan adalah donor darah. Lalu resep obatnya itu misalnya anti demam 4 kali sehari. Jika kita klik simpan, maka juga muncul notifikasi ini berhasil tambahkan dan kita cek lihat data rekam medis, maka akan muncul yang baru ini 90-90, pusing dan keringat dingin, donor darah, dan anti demam 4 kali sehari. Di sini terdapat pada tabel riwayat rekam medis ini terdapat 2 fitur di aksinya, yaitu yang pertama fitur edit data dan yang kedua adalah fitur hapus. Fitur edit ini jika terdapat kesalahan kita bisa edit. Misal tindakannya bukan donor darah, tetapi check up check up tekanan darah misal. Lalu kita save, akan muncul notifikasi berhasil diubah dan kita lihat di sini sudah terubah ID rekam medis 90-90 ini cukup tekanan darah. Nah, otomatis jika ini kan ID anggotanya 1. Jika ID anggota 1 berarti Oksial Hadi. Tadi Oksial Hadi cuma memiliki 2 riwayat rekam medis. Karena kita baru saja menambahkan, maka dia akan memiliki 3 riwayat rekam medis. Seperti yang ditampilkan, ini, dan ini. Selanjutnya fitur yang ada di tabel riwayat rekam medis itu adalah fitur hapus. Kita akan mencoba menghapus data yang baru saja kita masukkan tadi. Misal ini, kita hapus, muncul alert atau konfirmasi sebelum menghapus, kita klik hapus dan kita lihat. Nah, sekarang tabelnya data tadi sudah dihapus dari tabel. Untuk fitur live search kurang lebih sama, misal kita ingin mencari rekam medis yang gejalanya pusing, maka akan muncul pusing. Atau yang gejalanya gatal, maka akan muncul gatal. Nah, untuk fitur entries juga kurang lebih sama dengan tabel riwayat anggota tabel anggota BPJS tadi. Misalnya di sini ada footer, lalu di sini ada avatar atau tempat login, dan selanjutnya itu navbar anggota ini untuk menambahkan data anggota. Fiturnya sama saja dengan yang pada home. Medis juga sama. Saya rasa demikian saja fitur-fitur yang dimiliki oleh web ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.